Bab 87 Kesabaran Nira. Bagaimana? Tanya Ziana lagi saat putrinya sudah duduk di atas sofa. Kami membatalkan pernikahan ini, jawab Nira pelan. Maksud kamu? Tanya Ziana lagi tidak mengerti. Bu, Ferry menyayangi Nira dengan tulus. Tapi ada wanita lain yang juga dia sayangi sejak lama. Dan malam ini gadis itu memerlukan kehadiran Ferry. Ibunya meninggal. Ucap Nira menjelaskan dengan perlahan. Tapi apa urusannya sama pernikahan kalian? Ziana masih belum mengerti. Jika memang calon menantunya itu hanya ingin membantu orang lain, bukankah tidak perlu sampai membatalkan pernikahan? Bu, Nira tidak mencintainya. Dan Nira akan sangat merasa bersalah jika tetap menahannya untuk tinggal. Karena Nira tidak bisa memastikan jika perasaan ini akan tumbuh untuknya. Sementara gadis itu sangat mencintai Ferry. Begitupun sebaliknya. Jelas Nira. Lumayan melelahkan ya Bu. Nira mau peluk. Sambungnya sembari terkekeh. Ziana tidak lagi menjawab. Wanita parubaya itu merentangkan tangan dan meminta putrinya masuk ke dalam pelukannya. Di sisi lain sofa, Alvaras mengepalkan tangan usai mendengar penjelasan putrinya. Meskipun tidak nampak terlihat kesedihan di wajah Danira, tapi ia tahu jika saat ini putri sulungnya sedang tidak baik-baik saja. Kalimat tidak apa-apa yang terus saja terlontar dari bibir Danira, seakan tidak mampu mengobati kesedihan yang semakin menghujam di hati sepasang suami istri parubaya yang kini sudah terdiam 1000 bahasa di ruang keluarga mewah itu. Jangan khawatir Bu, mungkin Ferry memang bukanlah orang yang terbaik buat Nira. Tenang aja, Allah sudah mengatur jodoh terbaik untuk setiap umatnya. Kan Ibu sering bilang, jika wanita baik-baik pasti akan bertemu dengan laki-laki yang baik pula. Ibu jangan sedih gitu. Nanti Nira ikutan sedih. Rengek Danira pada sang ibu. Gadis itu terlihat biasa-biasa saja. Meski jalan hidupnya sedang berjalan dengan cerita yang menyedihkan. Ziana tidak menanggapi rengekan dari putrinya. Ia hanya mengusap lembut punggung Danira sambil membalas pelukan di tubuh mungil gadis itu. Tidak ada satu orang ibu di dunia ini yang akan baik-baik saja saat mendapati kabar seperti yang ia terima malam ini. Meskipun kesedihan tidak terlihat di wajah putrinya, tapi ia tahu jika tidak ada wanita yang akan baik-baik saja setelah ditinggalkan saat sudah merencanakan sebuah pernikahan. Sebulan telah berlalu setelah lelaki yang datang ingin meminta putrinya. Namun, malam ini ia mendapati hasil yang membuat emosinya sedikit naik. Meskipun berulang kali Danira menjelaskan jika Ferry adalah orang baik, dan gadis kecilnya ini tidak terluka sama sekali dengan kejadian malam ini karena memang tidak adanya cinta di hati putrinya untuk laki-laki itu. Tetap saja sikap yang diambil laki-laki itu sedikit membuatnya geram. Jangan khawatir Ibu. Nira baik-baik saja kok. Kalimat yang berusaha menenangkan sang ibu kembali terdengar dari mulut Danira. Tapi sepasang suami istri yang berada di sana sama sekali tidak menanggapi kalimat itu. Karena keduanya sama-sama tahu jika putri mereka hanya ingin membuat mereka merasa tenang. Nira pamit ke kamar ya Bu. Pamit Nira setelah terlepas dari pelukan sang ibu. Ziana hanya mengangguk lemah. Lalu membiarkan putrinya berlalu dari ruangan itu. Baru saja beberapa langkah menaiki anak tangga. Ponsel yang masih berada di dalam tas branded Nira bergetar. Gadis itu segera merogoh ponsel tersebut lalu mengusap ikon hijau di layar ponselnya. Senyum manis yang selalu menghiasi wajah cantik Nira kembali terlihat. Saat wajah tampan penuh sesal sudah memenuhi seluruh layar ponsel miliknya. Apa kamu baik-baik saja? Tanya Nira. Ferry menggeleng. Aku tidak baik-baik saja karena sudah meninggalkan kamu di restoran malam ini. Aku minta maaf Nir, balas seseorang yang kini sudah berada di layar ponsel Nira. Hei, kan aku sudah bilang aku baik-baik saja. Aku justru akan merasa bersalah seumur hidup jika kamu tidak pergi dan menemuinya malam ini. Jawab Nira, tapi jangan salahkan aku jika ibumu akan membunuhmu nanti. Kamu tahu dia sangat marah karena kamu meninggalkan gadis secantik aku. Sambungnya sambil tertawa geli. Yah dia baru saja menelpon dan memakiku. Ujar Ferry lesu. Nira kembali tertawa. Gadis itu membuka pintu kamar tidurnya.
lalu melangkah menuju tempat tidur dan langsung membaringkan tubuh mungilnya di atas ranjang mewah miliknya. "Kamu tiduran?" tanya Ferry. "Yah, aku tiduran di atas ranjang yang kamu sia-siakan," kekeh Nira. "Aku semakin menyesal," ujar Ferry ikut tersenyum karena lelucon Danira. Tapi kesedihan di wajahnya masih belum pergi dari wajahnya. "Apa Elinmu itu sudah berada di sana?" tanya Nira. Ferry mengarahkan kamera ke arah wanita yang masih terus berbaring di samping jenazah. "Dia baru tiba malam ini. Dan tadi saat dia memintaku datang, dia baru saja tiba di bandara," jawab Ferry. "Aku turut berduka Fer," lirih Nira. "Maafkan aku Nira. Aku akan datang dan menjelaskan semuanya pada ayah dan ibu nanti," ujar Ferry. Nira mengangguk. "Aku terlalu lelah untuk melangkah Fer. Ingin berhenti saja dan menunggu seseorang yang datang dengan sendirinya untuk membawaku pergi dari keadaan rumit ini," ucapnya lirih. "Aku sudah menjelaskan pada mereka juga. Namun, akan lebih baik lagi jika kamu datang dan menjelaskan secara langsung kepada mereka," ujar Nira memberi saran. "Aku tutup ya," pamitnya kemudian. Terlihat Ferry mengangguk mengiyakan. Kemudian panggilan itu berakhir. Setelah mengakhiri panggilan tersebut, Nira lantas bangkit dari atas ranjangnya lalu melangkah masuk ke dalam kamar mandi. Tidak lama kemudian, gadis itu keluar dari dalam kamar mandi dan melangkah menuju ruang ganti miliknya untuk mengganti pakaian yang ia kenakan dengan piyama. Kini gadis yang terlihat selalu baik-baik saja meskipun sesuatu yang menyedihkan itu kembali datang menyapa. Sudah duduk di atas ranjang kesayangannya sambil memangku satu benda lipat juga beberapa lembar dokumen yang sudah tersusun rapi di sampingnya. Ada banyak hal yang harus ia lakukan. Karena ribuan orang sedang bergantung padanya sebagai penerus perusahaan keluarga. Ada banyak agenda di hari Senin nanti. Dan ia hanya memiliki waktu malam ini untuk mempersiapkan segalanya. Karena di hari Minggu besok ia ingin berkunjung ke rumah oma dan opa tercintanya. Asteris 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 asteris. Di sebuah rumah yang juga ada di Jakarta, Ferry masih menatap lekat ponselnya. Gundah dan gelisah kian mengganggunya saat melihat wajah sahabat yang ia cintai tadi. Terlalu lelah. Kalimat Nira tadi terus saja terngiang di dalam otaknya. Dia yang menjanjikan sebuah komitmen pada sahabatnya itu. Tapi dia juga yang merusaknya. "Maafkan aku," lirih Ferry. Setelah beberapa saat ia menyendiri di sudut ruangan. Kini ia bangkit lalu melangkah menuju gadis yang terus sesegukan di samping jenazah. Senin pagi yang menguji kesabaran para pengguna jalan. Akan tetapi tidak bagi gadis cantik yang sudah terlihat rapi dengan setelan formal dipadukan dengan hijab andalannya. Ia seakan memiliki stok sabar yang sangat banyak di dalam dadanya saat menghadapi kemacetan Jakarta. Bahkan saat mobilnya hanya bergerak lambat di tengah kerumunan kendaraan lain, ia masih bisa menampilkan senyum manis di wajah cantiknya. Saat wanita parubaya datang menawarkan jualannya ketika mobil-mobil berhenti di persimpangan lampu merah. "Terima kasih Neng. Semoga Allah selalu memberkati setiap langkahmu," ucapan yang entah sudah keberapa ratus kali selama hidupnya. Saat ia membayar jualan pedagang kecil di pinggir jalan dengan uang lebih tanpa meminta kembaliannya lagi. Mungkin saja Allah sedang menabung doa-doa itu. Dan kelak akan melimpahinya dengan keberkahan yang luar biasa dalam hidupnya. Semoga. Mentari semakin merangkak naik menyinari alam semesta tempat di mana para ciptaan Allah mulai mengadu nasib masing-masing. Mobil Danira masih terus bergerak lambat di jalanan. Menuju perusahaan yang sudah sekian tahun menjalin kerjasama dengan perusahaan keluarganya. Dan ya, benar kata orang. Meskipun lama pasti akan sampai juga di tempat tujuan. Kini mobil kesayangannya sudah terparkir rapi di pelataran gedung dengan puluhan lantai. Senyum, gumamnya pada diri sendiri sebelum keluar dari mobilnya. Anggun dan cantik. Mata lelaki mana yang bisa mengabaikan pemandangan indah itu? Tidak hanya itu. Danira Florence Prasetyo memang sudah terkenal sebagai gadis yang memiliki keberuntungan dalam hidup karena terlahir dari keluarga yang sangat luar biasa. Di usianya yang masih sangat muda, ia kerap memenangkan tender dengan keuntungan miliaran. "Selamat pagi," sapa Danira pada gadis yang sudah bersiap menyambutnya di meja resepsionis.
Selamat pagi Mbak Nira. Mari Pak Abimanyu sudah menunggu. Ajak gadis cantik itu yang tidak lain adalah sekretaris handal dari pemilik perusahaan ini. Terima kasih Lastri. Jawab Danira lantas ikut melangkah masuk ke dalam lift. Menuju lantai paling atas dari gedung mewah ini. Macet ya Mbak? Tanya Lastri. Iya Tri. Lama-lama aku pengen pindah ke Manado aja. Jawab Danira. Gadis cantik dengan rok selutut tersenyum saat melihat wajah cemberut Danira. Manado, di mana itu? Tanya Lastri. Bunaken. Indah banget. Aku pernah studi banding di salah satu universitas yang ada di sana. Jawab Danira. Sepertinya bisa jadi destinasi berikutnya. Ucap Lastri lalu mempersilahkan Danira masuk ke dalam ruangan direktur utama yang sudah sekian tahun ia layani. Kamu harus mencobanya, ucap Danira lalu melangkah masuk ke dalam ruangan laki-laki parubaya yang selalu saja dengan senyum ramah menanti kedatangannya. Assalamualaikum Pak Abi, sapa Danira lantas melangkah menuju laki-laki parubaya yang seumuruan ayahnya. Kemudian menyalami punggung tangan lelaki itu takzim. Waalaikumsalam nak, mari kita duduk di sofa, ajak Pak Abimanyu. Danira terkejut saat mendapati ada orang lain di dalam ruangan itu. Bukan karena orang lain tapi ada satu wanita parubaya yang sedang tersenyum manis le arahnya. Kita bertemu lagi nak Nira. Sapa wanita parubaya itu. Senang bertemu dengan tante lagi. Nira kembali menyalami punggung tangan wanita parubaya itu sama seperti yang ia lakukan pada pemilik perusahaan. Dan ini putra saya, Arion. Ucap Pak Abimanyu memperkenalkan laki-laki yang sedang duduk di kursi roda. Senang bertemu denganmu Pak Arion. Ucap Nira sopan sembari mengulurkan tangannya ke arah laki-laki yang terlihat sedang memperhatikan dirinya dengan begitu lekat. Saya Nira. Danira Florence Prasetyo. Ucap Danira lagi karena uluran tangannya masih belum tersambut. Oh, hai Danira. Saya Arion, jawab lelaki itu terbatas sambil meraih tangan lentik yang sedang terulur ke arahnya. Danira ini gadis yang aku ceritakan padamu Mas. Ferry membatalkan pernikahan mereka, ujar wanita parubaya yang sedang duduk di samping Danira. Kenapa tidak kamu pukul saja kepalanya? Ujar lelaki parubaya itu kesal. Sejak dulu dia selalu saja berbuat ulah seperti itu. Sambungnya. Danira menatap heran. Sung dia bingung. Apa hubungan sahabatnya dengan orang-orang ini? Oke. Mungkin dengan wanita parubaya ini Danira sudah tahu. Tapi bagaimana dengan lelaki parubaya yang kini terlihat kesal di hadapannya? Ferry adalah adik saya, ujar Arion menjawab wajah bingung Danira. Tapi saya tidak mengetahui tentang itu. Padahal saya sudah cukup dekat dengan Pak Abi. Dan Ferry juga. Ujar Nira dengan raut wajah yang masih terlihat bingung. Ferry adalah putra saya dari suami kedua. Rima menjawab. Danira mengangguk mengerti. Dan tidak berniat bertanya lebih lagi. Karena menurutnya itu sudah di luar batas. Terlebih pernikahan yang ia rencanakan bersama Ferry sudah berakhir. Jadi ia tiak lagi berniat bertanya tentang kehidupan sahabatnya itu. Danira mulai mengeluarkan dokumen resmi yang ia bawa dari rumah. Sebenarnya hal ini tidak terlalu diperlukan. Karena pasti lelaki parubaya yang kini sedang membuka lembar demi lembar kertas darinya pasti akan langsung menyetujui perpanjangan kontrak kerja sama dengan perusahaan keluarganya seperti biasa. Dan benar saja. Tanpa bertanya atau mengajukan syarat apapun. Pak Abimanyu mulai menandatangani setiap lembaran kertas itu dengan yakin. Di sisi lain. Arion masih terus memperhatikan wajah yang begitu mirip dengan seseorang yang pernah membuka hatinya setelah sekian tahun ia tutup rapat-rapat. Ada apa? Tanya Danira heran. Karena tidak hanya sekali ia mendapati lelaki yang menurut ia cukup tampan ini memperhatikan dirinya dengan begitu lekat. Apa kamu punya saudari kembar di Berlin? Tanya Arion. Danira tersenyum. Dan itu membuat Arion semakin terhenyak. Sungguh wajah kalian sangat mirip. Ujar Arion lagi sambil terus menatap lekat wajah cantik Danira. Nadira Agatha Prasetyo. Ujar Nira menyebutkan nama panjang adiknya. Jadi benar, tanya Arion antusias. Dia dokter ortopedi yang menggantikan dokter Fram waktu itu Pak. Ujarnya pada sang ayah. Tolong lamar dia untuk Arion. Sambungnya kemudian.
Danira hanya tersenyum mendengar kalimat belak-belakan dari lelaki yang baru ia kenal hari ini. Ia ikut bahagia karena begitu banyak orang yang mencintai adik dinginnya itu. Nanti papa akan mendatangi kediaman keluarga Prasetyo, ujar Abimanyu tidak kalah antusias. Ini kali pertama putranya meminta seorang gadis setelah kecelakaan yang merenggut calon menantunya beberapa tahun silam. Sayang sekali. Anda terlambat Pak Arion. Adik saya baru menikah kurang lebih 1 bulan yang lalu, ucap Danira. Kok bisa? 1 bulan yang lalu kami masih menaiki pesawat yang sama saat kembali ke Indonesia. Dan saat itu Dira mengatakan bahwa kepulangannya ke Indonesia untuk menghadiri pernikahan kakaknya. Ujar Arion tidak percaya sekaligus kecewa. Ceritanya sangat panjang, jawab Danira tidak ingin membeberkan setiap detail jalan cerita dari kehidupannya dengan sang adik. Sepertinya saya harus mengakhiri pertemuan ini Pak Abi. Sabungnya sembari melirik jam kecil yang melingkar di pergelangan tangannya. Setelah mencium punggung tangan 2 orang parubaya yang ada di dalam ruangan itu, Danira kembali menatap ke arah laki-laki yang terlihat kecewa. Kemudian mengangguk sebentar sebagai tanda hormat lalu melangkah keluar dari ruangan itu.